Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicauania, Kacermania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia selalu menyimak pembahasan video-video dari saya. Saya doakan semoga kalian selalu sehat, sukses dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mereview tentang kandang umbaran atau keparan untuk burung kacer. Jadi alhamdulillah kemarin pesanan saya sudah jadi kandang keparannya dan kemarin sore sudah diantarkan. Jadi hari ini saya ingin mereviewnya sesuai dengan requestan teman-teman yang ada di rumah. Nanti juga saya akan tunjukkan ukuran kandang umbarannya, bahan apa saja yang digunakan, dan untuk melengkapinya saya juga akan membahas tentang fungsi umbaran untuk seekor kacer. Jadi untuk teman-teman yang butuh informasinya, yuk silahkan simak pembahasan video kali ini sampai habis. Oke, yuk kita langsung saja menuju ke kandang umbarannya. Oke Sobat Kicauania, ini dia kandang umbaran untuk kacer yang kemarin saya pesan sudah diantarkan. Alhamdulillah saya puas sekali dengan hasilnya. Pengerjaannya juga rapih dan rajin sekali. Untuk pojok-pojokan semua diberi siku untuk mendukung kekokohan kandang umbaran ini. Dan menurut saya lebih dari dugaan, ternyata lebih bagus dari yang saya perkirakan. Oke, langsung saja saya akan mereview mengenai ukuran kandang umbarannya dan apa saja bahan yang digunakan untuk membuat kandang umbaran ini. Oke, untuk ukurannya, panjang keparan ini adalah 5 meter, lebarnya 50 cm, dan tingginya 125 cm. Itu terhitung mulai dari kaki sampai atas. Jadi dibagi untuk tinggi kakinya ini adalah 50 cm dan tinggi lubangnya atau tinggi ruangan umbaran ini adalah 75 cm. Nah, itu dia mengenai ukuran kandang umbaran ini. Jadi sebenarnya banyak pilihan ukuran untuk kandang umbaran. Jadi kalian bisa bebas memilih. Ada yang panjangnya 3-6 meter. Bahkan saya perhatikan ada yang buat lebih dari 6 meter. Tetapi perbandingannya, jika membuat lebih dari 6 meter, bahan yang digunakan bisa lebih banyak lagi. Karena untuk bahan aluminium atau baja ringan, panjang per batangnya hanya 6 meteran. Tetapi menurut saya khusus untuk kacer nggak perlu panjang-panjang banget. Dan bagi saya untuk standar ukuran kandang umbaran yang ideal adalah 4-5 meter saja sudah pas. Karena melihat fungsi umbaran ini adalah salah satunya untuk latihan fisik kacer atau murai yang mengalami masalah drop factornya, over birahi, dan masalah obesitas atau kegemukan. Jadi untuk ukuran nggak juga terlalu pendek dan nggak juga terlalu panjang. 4-5 meter bagi saya sudah cukup. Dan untuk lebar dan tingginya bisa disesuaikan saja dengan panjangnya. Jika kandang umbaran ini untuk lebar dan tinggi ruangannya, ini saya sesuaikan dengan ukuran sangkar kotak nomor 1. Dan saya buat lebih lebar sedikit dari ukuran lebar dan tinggi ruangan sangkar kotak nomor 1. Jika sangkar kotak nomor 1 ukuran standar lebarnya 40 cm, berarti bisa dibuat untuk lebarnya 50-60 cm. Sesuaikan saja dengan panjang umbarannya. Dan untuk bahan, sebenarnya banyak pilihan. Teman-teman bisa gunakan bahan apa saja. Untuk rangkanya bisa dari kayu, bisa dari besi, bisa juga dari baja ringan, dan bisa juga seperti saya ini dari aluminium. Jadi bahan yang saya gunakan ini adalah bahan aluminium hollow kotak 7/8. Dan untuk kawat
saya gunakan kawat ram anti karat ukuran setengah inci. Nah, jadi seperti itu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kandang umbaran ini. Dan untuk melengkapi review kandang umbaran untuk kali ini, saya juga ingin sedikit membahas mengenai fungsi umbaran untuk seekor kacer. Jadi menurut saya, fungsi kandang umbaran atau keparan untuk kacer itu ada 3 fungsi. Yang pertama, untuk terapi dan latihan fisik atau pembentukan power seekor kacer. Di sini ditujukan untuk yang pertama, kacer yang sedang mengalami kehilangan fighternya karena hilang emosinya, di mana kondisinya sedang minus suhu tubuhnya. Dampak dari salah pemberian pola rawatan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini sering terjadi pada kacer fighter rendah yang mendapati pemberian pola rawatan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, seperti rawatan mandi yang sering dan jarang diberikan penjemuran. Yang kedua, jadi ditujukan untuk kacer yang sedang mengalami over birahi. Dan yang ketiga, ditujukan untuk kacer yang sedang mengalami obesitas atau kegemukan. Dan untuk pengumbarannya dilakukan dengan cara latihan fisik, menggiring-giring kacernya dengan durasi yang sudah ditentukan dan terjadwal. Biasanya seminggu 2-3 kali setelah jemur atau penjemuran sekaligus pengumbaran. Jika kacer sudah mapan, gak akan tambah giras dengan terapi latihan fisik ini. Kecuali kacer bahan pikatan, bisa jadi akan semakin giras karena bukan kebutuhan kacernya untuk umbaran ini. Yang kedua, fungsi umbaran adalah untuk menstabilkan birahi dan emosi. Jadi pengumbaran ini dilakukan untuk menstabilkan emosi dan birahi, khususnya untuk kacer tipe dingin yang sudah ketemu settingan terbaiknya. Misalkan kacer yang tadinya bermasalah, khususnya masalah dengan emosi dan fighter yang minim, lalu dilakukan pola rawatan latihan fisik pengumbaran yang difungsikan untuk menaikkan fighter, emosi, dan membentuk powernya. Dan dengan pola rawatan itu kacer bisa kerja maksimal. Dan selanjutnya untuk menstabilkan emosi dan birahinya, kacer tetap diberikan pengumbaran yang terjadwal. Tetapi pengumbaran tidak lagi sampai seperti awal-awal pemberian umbaran saat kacer lagi bermasalah saat itu. Jadi pengumbaran cukup diberikan secukupnya, tidak perlu digiring-giring lagi. Cukup biarkan saja kacer terbang ke sana ke sini dengan sendirinya sampai kepatau kacer mangap ngos-ngosan dan kedua sayap terbuka. Dan selanjutnya pengumbaran bisa dihentikan. Kacer bisa dimasukkan lagi ke sangkar hariannya. Oke, selanjutnya yang ketiga fungsi umbaran yaitu untuk relaksasi. Jadi pada saat kacer habis lomba, dengan cara kacer dimasukkan ke kandang umbaran dan dibiarkan kacer terbang dengan sendirinya, tidak boleh digiring-giring. Dan penempatan umbarannya pun di tempat yang teduh dan nyaman, karena ini sifatnya bukan latihan fisik. Jadi terapi relaksasi ini bisa digunakan untuk kacer tipe dingin maupun kacer tipe panas. Diberikan pasca lomba H+1. Pengumbaran bisa dilakukan seharian dari pagi sampai sore. Biarkan kacer terbang bebas dengan sendirinya. Sediakan saja pakan harian dan tempat minumnya. Tidak perlu diberikan extra fooding. Baru nanti sorenya kacer bisa dimasukkan ke sangkar hariannya dan lalu dikerodong. Dan barulah keesokan harinya kacer bisa diberikan pola rawatan seperti biasanya. Jadi terapi relaksasi ini difungsikan agar kacer bisa rileks saat pasca lomba. Oke Sobat Kicauania, jadi itu tadi review mengenai kandang umbaran atau keparan untuk kacer. Di sini mengenai standar ukuran kandang umbaran yang pas menurut saya, lalu bahan yang digunakan, dan juga membahas mengenai fungsi umbaran untuk kacer. Jadi jika teman-teman ingin berniat membuat umbaran atau keparan untuk kacer, harus dipikirkan juga tujuan membuat umbarannya itu untuk apa. Jangan sampai teman-teman membuat kandang umbaran tapi malah salah sasaran atau salah tujuannya, karena tujuan utamanya tidak direncanakan terlebih dahulu.
Oke, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Salam kicau mania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.